Bab 21 Pasir Bintang. Keesokan paginya orang yang dikirim oleh Si Feng yang sengaja untuk mengurus distrik wilayah keluarga Han sudah datang. Nama orang itu adalah Tong Fang dan dia memiliki banyak pengalaman dalam bidang ini dan merupakan sosok yang terpelajar. Han Sen tidak terlalu banyak menuntut dan hanya menyuruhnya untuk melakukan tugas penghitungan pajak. Bukannya dirinya tidak mampu untuk melakukan hal ini, namun Han Sen hanya tidak ingin latihannya terganggu. Setelah mengatur semuanya, Han Sen bergegas pergi ke pasar. Dia berharap menemukan sesuatu yang baik dan membuat batu roh yang sudah dia kumpulkan tidak menjadi sia-sia. Han Sen pergi ke beberapa toko dan tidak menemukan sesuatu yang bagus. Dirinya sangat yakin bahwa dia tidak akan bisa menemukan tanaman obat yang berada di tingkat Naschen Sol. Adapun paviliun alkemis yang menjual pil roh sekaligus artefak, di mata Han Sen semuanya sampah dan tingkat kemurniannya saja paling tidak hanya menyimpan setengah manfaatnya. Artefaknya juga sangat buruk di mana semua pola arai terlihat berantakan. Baginya yang merupakan alkemis tingkat heaven dan merupakan salah satu yang terbaik, menggunakan barang cacat adalah sesuatu yang tidak boleh dia lakukan dan akan melukai harga dirinya. Dunia fana tetaplah dunia fana. Standar dan pengetahuannya sangat rendah. Bahkan sampah dijual dengan harga yang tidak masuk akal. Han Sen sedikit mengutuk dan segera pergi dari paviliun alkemis. Setelah berkeliling beberapa waktu, dia berhenti di sebuah kios seorang nenek tua yang renta. Dia melihat-lihat barang yang ada di atas meja dan Han Sen merasakan aura yang cukup familiar untuknya. Han Sen menunjuk sebuah karung yang beratnya hanya 3 kg, Nek. Bisakah aku melihat sesuatu yang ada di dalam karung itu? Silahkan Tuan Muda. Nenek itu mengambil karung dan memberikannya kepada Han Sen. Han Sen melihatnya sekilas dan mencoba untuk tetap tenang. Namun sebenarnya dia menemukan sesuatu yang sangat berharga. Terdapat pasir yang mengkilap dan tidak lain merupakan pasir bintang. Pasir bintang ini hanya perumpamaan saja dan tidak benar-benar berasal dari sebuah bintang. Hanya saja karakteristiknya sama dengan sebuah bintang yang mengkilap dan Han Sen tidak menyangka akan menemukan barang sebagus ini. Nenek itu dengan gugup berkata, "Apakah Tuan Muda menginginkannya? Saya bisa menjualnya dengan harga 20 batu roh." 5 batu roh. Han Sen mencoba untuk menawar. Nenek itu sedikit gugup dan berkata, "Orang tua ini hanya hidup sendirian. Di umurku yang sekarang sulit rasanya untuk bertahan hidup. Terlebih saya harus membayar biasa sewa tempat dan 10 batu roh. Hanya itu yang bisa saya tawarkan." Nenek itu tidak mencoba berbohong dan memang dia sekarang mengalami kehidupan yang sulit di usianya. 5 batu roh hanya cukup menyewa tempat selama 1 bulan, selebihnya dia masih membutuhkan maka dan penjualan bulan ini sangat buruk mengingat tempatnya yang berada di pinggir jalan dan sulitnya mendapatkan pemasok karena modal yang tidak ada. Han Sen memasukkan karung itu ke dalam cincin ruang dan mengeluarkan cincin ruang yang lainnya. Han Sen memegang tangan nenek itu dan memberikannya dengan penuh senyuman. "Tolong jangan katakan apapun setelah ini. Apa yang aku berikan itu adalah sesuai dan terima kasih karena sudah menjualnya." Han Sen memberikan cincin ruang itu dan berjalan pergi. Nenek itu memeriksa isi dari cincin ruang dan membuatnya sangat terkejut. Nenek itu berlari keluar dari kios dan berlutut di tanah. "Semoga Tuan Muda diberikan keselamatan dan kesehatan untuk seumur hidupnya." Nenek itu sangat berterima kasih kepada Han Sen. Han Sen melambaikan tangannya dan pergi dengan penuh senyuman. Han Sen memberikan 100.000 batu roh kepada nenek itu dan sengaja menyuruhnya untuk diam. Jika orang jahat tahu bahwa nenek yang renta itu memiliki banyak uang maka itu akan menjadi hal yang buruk. Han Sen sangat paham bagaimana orang-orang seperti mereka hidup dan ini juga bukan kali pertama dia melakukannya.
Dirinya bisa saja membayar dengan harga yang normal, namun hal ini sama saja dengan merendahkan dirinya sendiri untuk menipu seorang nenek tua yang tidak berdaya. Mungkin di dunia fana nilainya sama sekali tidak berarti, namun berbeda bagi orang lain yang tahu kegunaannya seperti Hansen. Pasir bintang merupakan salah satu bahan berkualitas untuk bahan dasar pembuatan arai dan juga bisa digunakan dalam membuat pola yang terdapat pada sebuah artefak. Selama pasir bintang dileburkan dengan api tingkat tinggi, kekuatan arai yang dicampur dengan bahan pasir bintang memiliki efek 2 kali jauh lebih kuat dan stabil. Bagus. Sekarang aku bisa membuat arai yang cocok untuk perlindungan diri atau merubah tongkat besi menjadi sebuah artefak yang jauh lebih kuat. Sisanya aku harus mencari kuas arai dengan kualitas yang baik dan beberapa bahan yang bagus. Hansen melanjutkan untuk berkeliling untuk sementara waktu sambil Bab 22 Musuh yang Waspada. Hansen membeli 2 buah inti bis yang berada di tingkat Naschen Sol. Dia juga membeli tungku pil dan beberapa peralatan lainnya dalam penyulingan. 4 juta batu roh sudah dia belanjakan begitu saja dan parahnya semua peralatan yang dia gunakan sama sekali tidak bagus. Hansen terpaksa memilih yang murah mengingat keuangan yang dia miliki sangat buruk dan untuk membeli inti bis tingkat Naschen Sol itu jauh lebih mahal dan dia hanya mendapatkan peringkat terendah. Hansen sampai di kediamannya dan bergegas masuk. Dia memberitahu para pelayan bahwa dirinya akan berlatih dan tidak ingin diganggu sampai keluar dari ruangan sekaligus memperingatkan mereka untuk tidak panik jika mendengar suara ledakan. Segera Hansen masuk ke dalam ruangan latihan dan mengeluarkan semua peralatannya. Sialan, jika bukan karena keadaan mendesak maka aku tidak akan membuat hal semacam ini. Semua peralatan ini hanya bisa digunakan sekali pakai dan inti bis yang lemah ini paling banyak aku bisa membuat artefak pedang tingkat Naschen Sol. Hansen sudah terlalu malas untuk memikirkan hal yang tidak berguna. Tanpa pikir panjang dia melempar semua bahan ke dalam tungku dan tongkat besinya. Api merah yang ganas dikendalikan olehnya dengan sempurna dan dia mulai meleburkan semuanya. Sekarang apa yang dia perlukan adalah memiliki senjata yang sempurna. Walaupun bahan yang dia gunakan beberapa masih ada yang buruk, namun di masa depan dia masih bisa meningkatkannya mengingat Hansen masih memiliki banyak pasir bintang. Demi menutup celah di mana alam Golden Core dapat bersaing dengan kultivator Naschen Sol, dia membutuhkan senjata yang di mana dia benar-benar mampu untuk membunuh mereka. Walaupun tubuhnya kuat tapi tidak ada jaminan lebih di mana dia bisa membunuhnya. Dia harus memastikan di mana dalam pertarungan dia membawa kartu as dan senjata yang dapat membuatnya mengeluarkan semua potensinya. Di sisi lain di kediaman Tuan Kota Liang Yu mendapatkan sebuah surat yang berasal dari keluarga Fan. Isi surat itu sangat jelas dan sejak awal dia juga sudah menebaknya. Keluarga Lei sudah hancur dan mereka memintanya untuk tidak ikut campur. Tentunya apa yang dimaksud oleh keluarga Fan adalah Hansen. Walaupun keluarga Lei sangat setia, namun mengingat sifat orang-orang dari keluarga Fan seharusnya mereka tidak akan peduli. Apa yang mereka takutkan adalah Hansen yang nantinya akan menjadi sosok yang hebat. Alasan mengapa keluarga Han di Kota Api dihancurkan adalah keluarga Fan sangat menginginkan seni bela diri mereka yang kuat. Dari sekian banyak keluarga kelas 2 mungkin hanya keluarga Han yang memiliki ahli alam Naschen Sol beberapa orang. Jika sebuah keluarga memiliki 5 orang ahli di dalam Naschen Sol maka mereka bisa naik menjadi keluarga bangsawan kelas pertama. Namun keluarga Fan tidak ingin keluarga Han mengguncang posisi mereka di Kota Api dan sebelum mereka tumbuh maka keluarga Fan mencoba mencari alasan untuk mencoba menghancurkan mereka. Pada saat tragedi itu Hansen yang masih kecil berkunjung ke keluarga Si, jadi hanya dia saja yang selamat dan lolos dari tragedi berdarah.
Namun karena dia adalah anak yang tidak bisa berkultivasi, keluarga Fan memutuskan mengabaikannya. Namun siapa yang menyangka bahwa keputusan yang sudah mereka ambil sangatlah salah. Bayi singa masihlah sebuah singa yang berbahaya. Sekarang Hansen sudah menunjukkan perkembangan dan langkahnya yang berani menghancurkan keluarga Lei membuat keluarga Fan waspada. Tuan Kota, apa perlu kita melindungi Hansen? Tanya seorang pria yang tidak lain adalah bawahan Liang Yu sekaligus wakilnya. Tidak perlu. Pastikan saja kalau tidak akan ada pertarungan di dalam kota. Anak itu sangat cerdas dan tidak gegabah. Ketika dia memutuskan untuk menghancurkan keluarga Lei, maka dia juga harus paham dengan konsekuensinya. Biarkan saja dia menyelesaikan masalahnya sendiri, lagi pula dia tidak meminta bantuan dan jika dia mati maka itu sudah menjadi bagian dari takdirnya. Liang Yu berkata dengan santai. Sebaliknya jika Hansen bisa mengurangi kekuatan keluarga Fan dan membuat fokus mereka teralihkan, maka kekuatan pangeran pertama akan berkurang sangat banyak. Tapi mengingat sedikit hubungan maka dia juga tidak bisa diam, setidaknya Liang Yu akan mengirimkan pesan kepada Hansen untuk tetap waspada. Hansen sedang fokus dalam mengendalikan api merah, setelah 3 jam tungku penyulingan meledak. Namun Hansen membantu segel dan menggunakan ki miliknya untuk mengendalikan prosesnya. Hansen memisahkan 2 cairan yang bercampur menjadi 2 bagian dan segel terus-menerus berganti. Keringat mengalir dengan deras dan hanya butuh sedikit saja dia bisa membentuk beberapa artefak armor dan pedang yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bab 23 Persiapan untuk pergi. Hansen mencampurkan pasir bintang sebagai tahap terakhir dan mendesak kekuatan jiwanya. Sebuah pedang dan armor perlahan mulai terbentuk dan tidak banyak waktu bagi Hansen untuk membuatnya jadi. Armor yang dia buat sangatlah ringan dan tipis namun sangat kuat. Sedangkan pedangnya cukup berat dan terlihat sangat kokoh, setidaknya kedua benda ini masih belum sempurna dan Hansen harus mengukir pola di mana layaknya sebuah artefak. Hansen mengukir pola pada pedangnya dan mengerahkan segala yang dia bisa. Aura yang sangat kuat meledak-ledak dari tubuhnya dan bahkan semua pelayan dapat merasakan sensasi yang menakutkan. Setelah 15 menit Hansen berhasil membuat pola atribut api dan kegelapan. Untuk saat ini dia sangat unggul dalam kemampuan ini dan jika dia menambahkan yang lainnya maka semuanya akan berakhir dengan gagal. Sedangkan untuk armor miliknya dikhususkan untuk melindungi jiwanya, Hansen memiliki kekuatan fisik yang kuat dan semua bahan ini tidak akan mampu dia buat menjadi artefak pertahanan yang melebihi tingkat Naschen Soul dan pilihan terbaik dia membuat artefak pertahanan jiwa yang mampu menahan serangan jiwa dari ahli alam Naschen Soul. Phew. Akhirnya semuanya sudah jadi. Pedang ini sudah cukup untuk melukai ahli alam Naschen Soul dan armor ini adalah artefak jiwa. Setelah sampai di ibu kota aku akan mencari bahan yang bagus untuk mendorong semua batasan artefak ini. Kata Hansen yang terlihat tidak sabar. Hansen menyimpan semuanya ke dalam cincin ruang dan segera keluar. Waktu sudah menunjukkan sore hari dan sepertinya dia terlalu fokus dengan pekerjaannya. Tong Fang melihat Hansen keluar dan bergegas menghampirinya. Tuan, ada surat dari Tuan Kota, kata Tong Fang sambil memberikan suratnya. Hansen mengambilnya dan membaca surat itu, dia tersenyum dan matanya terlihat berapi-api. Liang Yu memperingatkannya kalau mungkin ada ahli yang dikirim oleh keluarga Fan untuk membunuhnya. Hansen membakar surat itu dan berkata, terima kasih. Besok pagi aku akan pergi ke ibu kota untuk masuk ke dalam akademi milik kerajaan. Aku ingin kau mengirim surat nanti untuk kepala keluarga Si Feng, pada saat itu aku akan mengandalkanmu untuk mengurus tempat ini.
Jika kau memiliki keluarga maka bawa saja mereka tinggal di sini agar kau tidak kesepian ke depannya. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan. Tong Fang memberi hormat dan merasa puas dengan toleransi Han Sen. Han Sen menuliskan surat dan meminta Tong Fang mengirimkannya besok. Han Sen ingin pergi segera bukan karena dia ingin melarikan diri. Saat ini mungkin dia dalam pengawasan mereka dan hanya masalah waktu sampai dia diserang. Daripada dia harus membuat bawahannya dalam bahaya, maka akan jauh lebih baik jika dia berada di luar dan bertarung. Jika pertarungannya nanti pecah maka dengan identitas mereka pasti Liang Yu akan menghentikannya. Maka jika di luar kota maka Han Sen siap dalam segalanya. Dari dulu kultivator harus siap dengan segala macam kemungkinan, jika mereka berani membunuh orang lain maka mereka juga harus siap untuk dibunuh orang lain. Han Sen bukanlah orang pengecut yang akan lari dari kenyataan, sekarang dia memiliki kesiapan untuk bertarung dan selama itu pertarungan yang tidak mustahil maka Han Sen tidak akan takut melawan mereka. Dua orang pelayan masuk dan memberi hormat, Tuan. Air panas sudah siap. Apakah Tuan akan berendam sekarang? Iya. Han Sen mengangguk dan bergegas pergi. Han Sen melepaskan pakaiannya dan berendam di kolam air panas yang nyaman. Kedua pelayannya itu membantu Han Sen membasuh punggungnya dan mereka juga menyiapkan arak yang bagus. Memiliki rumah sendiri jauh lebih nyaman daripada dia harus tinggal di keluarga Si. Sesekali dirinya harus bersantai dan menenangkan tubuhnya agar rileks. Keesokan paginya Han Sen mulai berkemas dan tidak membawa banyak barang. Setelah berpamitan dengan mereka semua dia pergi dengan berjalan kaki. Tong Fang sebenarnya ingin menyiapkan kuda untuk perjalanan Han Sen, namun Han Sen sendiri menolaknya. Dirinya lebih suka berjalan kaki dengan santai sambil melihat pemandangan di sekitarnya. Setelah beberapa waktu akhirnya Han Sen sampai di depan pintu keluar dan menghela nafas. Mulai titik ini perjalanannya dalam kultivasi akan dimulai dan dirinya akan menjadi lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Tidak jauh dari lokasi Han Sen di sebuah kedai kecil, dua orang duduk dengan santai dan tersenyum. Mereka adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengambil nyawa Han Sen. Sekarang setelah target mereka keluar maka tidak ada alasan untuk menunggunya lebih lama di kota kayu. Tunggu sampai dia berjalan lebih jauh. Keluarga Liang pasti akan ikut campur jika kita membunuh anak itu di wilayah mereka. Lagi pula kultivasinya tidak terlalu tinggi dan menyiksanya perlahan mungkin akan terlihat menyenangkan. Kata salah seorang pria dengan senyum seperti iblis. Kebiasaanmu benar-benar 24 pemburu. Han Sen berjalan cukup jauh dari kota kayu dan merasa kalau ada dua orang yang sedang mengikutinya. Setidaknya mereka adalah ahli tahap awal alam Naschen Soul. Di dalam hatinya dia cukup bersyukur karena mereka tidaklah seperti apa yang sudah dia bayangkan. Jalanan yang cukup sepi sedikit membuatnya nyaman. Han Sen mendesaki miliknya dan berlari masuk ke dalam hutan. Kedua orang yang mengawasinya dari atas langit sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka kalau indera Han Sen akan sangat peka dan mengetahui keberadaan mereka. Han Sen berhenti di pinggir sungai yang cukup deras. Dia merasa kalau lari adalah hal yang percuma dan tempat ini cukup cocok baginya untuk bertarung. Bila angin yang kuat melesat ke arahnya dan Han Sen melompat untuk menghindarinya. Bila angin itu meninggalkan bekas yang dalam di tanah dan Han Sen menatap ke atas langit. Dua orang bernama Fan Chang dan Fan Min mendarat ke tanah dengan aura yang kuat. Kekuatan jiwa mereka terlihat seolah mengancam dan niat membunuh terlihat jelas di mata mereka. Cukup sudah nak. Jangan berlarian seperti tikus. Pada akhirnya kau tetap tidak akan bisa lari dari kami. Kata Fan Chang dengan senyum yang mengejek. Lari.
Aku sengaja memilih tempat ini sebagai kuburan kalian berdua anjing tua. Lagi pula aku cukup tersanjung karena keluarga Fan mengirim 2 orang yang berada di tahap awal tingkat Naschen Soul untuk memburu orang sepertiku. Kata Hansen dengan bangga. Anak ini terlalu sombong. Karena kau sudah tahu asal-usul kami maka lupakan, aku akan mengakhirinya dengan cepat dan segera pulang. Fan Min menghilang dari tempatnya dan dalam sekejap dia berada di samping Hansen. Aliran petir di tangannya memadat menjadi sebuah tombak yang runcing, dia menikam ke arah Hansen dan berniat untuk membunuhnya. Hansen mendesaki miliknya dan menghilang menjadi bayangan hitam. Atribut kegelapan berubah menjadi sebuah bilah yang tajam, Hansen menebas punggung Fan Min dan membuatnya tersungkur di tanah. Fan Min mengenakan armor tingkat Naschen Soul dan dia terkejut dengan respon Hansen yang sangat cepat di bawah penindasan auranya. Hansen mengeratkan giginya dan menusuk ke arah leher Fan Min, gelombang ki yang sangat kuat ditembakkan oleh Fan Chang dan membuat Hansen terlempar ke belakang. Sesaat Fan Min terlihat ngeri dengan sosok Hansen dan jika Fan Chang tidak bergerak tepat waktu maka hidupnya mungkin sudah berakhir. Jangan ceroboh. Patriark meminta kita secara pribadi untuk mengurusnya. Itu artinya kemampuan anak ini sangat berbahaya, tetaplah waspada dan jangan gegabah untuk maju tanpa berpikir. Kata Fan Chang yang memperingatkan Fan Min. Sekarang mereka tidak boleh meremehkan Hansen sama sekali. Kemampuan bertarungnya sangat sempurna seolah dia bisa mengambil langkah jauh ke depan untuk membalas serangan musuhnya. Untuk mendapatkan kepekaan seperti ini seseorang harus melewati pertarungan nyata berkali-kali. Rumor tentang Hansen membantai keluarga Lei dengan dirinya sendiri bukanlah sesuatu yang dilebih-lebihkan. Dalam perbedaan tingkat dia masih bisa mengimbangi mereka berdua. Hansen berdiri dan meregangkan otot lehernya, menarik. Setidaknya masih ada orang yang menggunakan otaknya, tidak seperti otak babi yang maju tanpa memperhitungkan kekuatan musuhnya. Apa katamu? Fan Min mengeluarkan jiwa bela diri alam miliknya dan petir yang ganas menyelimuti tubuhnya. Jiwa bela diri Fan Chang adalah roh angin dan kedua tangannya diselimuti oleh angin yang tajam, namun Hansen sama sekali tidak takut melawan mereka. Jiwa naga surgawi dalam bentuk ular hitam keluar dan kegelapan yang sangat kuat menyelimuti tubuh Hansen dengan kekuatan fisiknya yang meningkat beberapa kali lipat. Mereka berdua melesat ke arah Hansen dengan kecepatan yang luar biasa. Tinju yang ganas ditahan langsung oleh Hansen, ledakan petir dan angin yang ganas sedikit membuatnya kesulitan dan Hansen terlempar ke belakang. Namun sebelum mereka sempat mengejar Hansen akar kegelapan dengan ujung yang tajam keluar dari dalam tanah dan mengejutkan mereka berdua. Segera mereka menghindar dan puluhan akar hitam keluar dari dalam tanah. Tangan kiri Hansen meneteskan darah dan tangan kanannya sedikit sakit. Namun luka kecil seperti ini tidak berarti apa-apa baginya dan senyum yang cerah terlihat dari ekspresinya. Niat membunuh yang sangat kuat meledak dan Hansen mengeluarkan pedangnya. Mereka berdua cukup terkejut dengan niat membunuh yang mengerikan. Mereka juga mengeluarkan pedang mereka dan bersiap untuk bertarung habis-habisan. Akan memalukan bagi mereka jika kalah oleh seorang bocah yang berada di alam Golden Core. Akar hitam yang Hansen miliki itu juga terlihat tidak biasa. Jadi mereka berdua harus waspada dengannya dan mulai serius untuk membunuh Hansen. Bab 25 Seni Pertarungan. Hansen menuangkan ki ke dalam pedangnya dan api merah berkobar dengan ganas. Hansen mengayunkan pedangnya dan bila api merah yang ganas menyapu ke arah mereka. Fan Min dan Fan Chang segera menghindar dari serangan Hansen ke arah yang berlawanan, namun Hansen mengangkat jarinya dan akar hitam melesat ke arah Fan Min.
Melihat 3 akar hitam yang bergerak ke arahnya membuat Fan Min menjadi sangat kesal, petir yang ganas meledak dari tubuhnya dan dia mengayunkan pedangnya dengan serangan yang membabi buta. Akar hitam yang berasal dari elemen kegelapan tidak terlalu kuat, namun setiap kali hancur akar yang lain akan tumbuh dan Fan Min disibukkan olehnya. Fan Chang ingin bergegas membantunya namun Han Sen tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia melompat ke atas langit dan menerjang ke arah Fan Chang dengan mengayunkan pedangnya. Fan Chang dengan tenang menahannya dan tanah yang menjadi pijakannya mulai retak. Dirinya seolah sedang tertimpa sebuah batu besar dan dia tidak menyangka kalau Han Sen akan memiliki kekuatan fisik sekuat ini. Bocah sialan. Aku tidaklah selemah itu. Fan Chang mendesaki miliknya dan melemparkan Han Sen. Han Sen berguling ke belakang dan dalam sekejap mata Fan Chang sudah ada di depannya. Pedang di tangannya diselimuti oleh angin yang tajam dan diayunkan sekuat tenaga ke arah Han Sen. Klang! Han Sen menahannya menggunakan pedang dan kekuatan Qi yang sangat kuat mendorong tubuhnya mundur cukup jauh. Melawan 2 orang yang berada di alam Naschen Soul bukanlah hal yang mudah baginya, terlebih dia harus membagi fokusnya untuk mengontrol akar hitam untuk menahan Fan Min dan dirinya sendiri harus berhadapan dengan Fan Chang. Perbedaan tingkat membuatnya lebih kesulitan dan jumlah Qi mereka juga menjadi batasan. Jika pertarungan ini berlanjut lebih lama maka hanya masalah waktu sampai dia kelelahan dan mati. Fan Chang terus menyerang ke arah Han Sen dan melemparnya seperti angin. Han Sen memuntahkan darah dari mulutnya dan matanya masih menunjukkan ketegasan yang besar. Elemen kegelapan dan api merah milikmu itu memang menakutkan, tapi orang tua ini sudah hidup dalam pertarungan. Kekuatan tempurmu memang hebat dan jika aku tidak waspada dengan kemampuanmu itu maka aku akan menderita. Kata Fan Chang dengan nada yang mengejek. Bodoh. Apakah kau masih tidak tahu apa yang aku rencanakan? Jarak kita cukup jauh dan aku memang sengaja menuntunmu kemari. Kau mungkin pintar dan sangat berhati-hati. Namun tidak untuk bajingan yang satunya. Han Sen melirik ke belakang dan sosoknya menghilang menjadi bayangan. Ekspresi Fan Chang berubah menjadi kusut dan segera dia mendesaki miliknya sekuat tenaga. Fan Min adalah saudaranya dan dia tidak menyangka niat Han Sen adalah memancingnya menjauh dan menggunakan kecepatannya untuk menciptakan peluang membunuh Fan Min. Minggir bodoh! Teriak Fan Chang yang berusaha dengan keras terbang mengejar Han Sen dengan panik. Fan Min yang sedang disibukkan oleh akar hitam kegelapan sangat terkejut melihat Han Sen yang sudah berjarak 3 meter di belakangnya bersama dengan Fan Chang yang mengejarnya. Namun akar hitam kegelapan tiba-tiba berhenti menyerang dan melesat ke arah Fan Chang dengan kecepatan yang luar biasa. Melihat akar hitam kegelapan Fan Chang memotong semuanya dengan marah. Kena kau! Aura membunuh yang sangat kuat tiba-tiba terasa di belakang Fan Chang, pedang yang tajam menusuk dadanya dan menghancurkan jantungnya. Darah menyembur dari mulut Fan Chang dan dia tidak menyangka kalau Han Sen akan menggunakan trik kotor untuk melawannya. Perlahan kesadaran Fan Chang mulai menghilang dan dia mati di bawah pedang Han Sen. Sejak awal orang yang paling merepotkan adalah Fan Chang dan bagaimanapun caranya Han Sen harus membunuhnya terlebih dahulu. Han Sen sudah mengalami pertarungan yang tak terhitung jumlahnya, kemenangan bukan hanya sekedar kekuatan siapa yang lebih unggul. Menilai musuh dan menemukan kelemahannya hingga menciptakan celah, dia tahu bahwa sejak Fan Chang memberikan peringatan kepada Fan Min itu berarti dia sangat peduli kepadanya. Sejak awal dia memang sangat waspada dan Han Sen sengaja memancingnya. Hasilnya dia dengan panik mengejarnya namun siapa sangka ikan yang sebenarnya dia buru adalah ikan yang sudah mengejar umpan.
Dalam keadaan yang tidak tenang dan panik, Fan Chang hanya berpikir bagaimana cara menahan akar kegelapan, namun dia tidak memperhitungkan langkah apa yang Han Sen ambil selanjutnya dan hasilnya dia mati karena lengah. Kegelapan yang sangat kuat menyerap vitalitas dan jiwa roh angin milik Fan Chang. Kekuatan Han Sen melonjak dengan gila dan energi yang sebelumnya dia pakai sekarang kembali terisi dengan luka yang sudah dipulihkan. Episode sebelumnya. Bab 24 Pemburu. Episode berikutnya. Bab 26 Seni Pertarungan.